Halo, ketemu lagi di channel Riyandi Channel. Oke, hari ini ketemu lagi dengan saya. Kita bahas lagi mengenai English Grammar. Tentunya kita belajar bahasa Inggris dari dasar ya, grammar tata bahasa Inggris yang kita pelajari dari dasar. Dan materi hari ini adalah tentu saja mengenai materi English, dan topik khususnya adalah tentang struktur kalimat SPOK ya. SPOK itu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ini saya kira sudah pernah belajar di pelajaran bahasa Indonesia, dan di bahasa Inggris kita coba untuk menjelaskan ini untuk mempermudah kita memahami bagaimana membuat kalimat bahasa Inggris dengan menggunakan grammar secara tertulis. Nah, cuman kalau dalam percakapan terkadang grammar itu tidak terlalu dibutuhkan ketika kita melakukan percakapan ya. Yang penting lawan bicara kita itu mengerti dan paham apa yang kita ucapkan. Tapi kalau dalam bentuk tulisan, grammar itu sangat penting sekali. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan juga meng-share video ini agar teman-teman lain juga bisa mendapatkan ilmu yang sama tentang grammar dari dasar ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, jabatan kalimat atau part of a sentence di dalam sebuah kalimat lengkap itu memiliki yang namanya SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, bagi pemula harus benar-benar memahami ini agar ketika membuat kalimat bahasa Inggris itu tidak salah. Nah, itulah pentingnya grammar dalam penulisan ya, dalam penulisan. Nah, apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, apa itu keterangan? Nah, kita bahas selanjutnya. Oke, kita bahas selanjutnya yaitu subject. The subject of a sentence is the person, place, thing, or idea that is doing or being something. Jadi, subjek dari sebuah kalimat itu bisa berupa orang atau nama orang, tempat, atau bisa juga nama tempat, thing, atau benda, atau ide yang melakukan sesuatu. Subjek itu adalah pelaku dalam sebuah kalimat yang melakukan sesuatu. Nah, you can find the subject of a sentence if you can find the verb. Jadi kita bisa menemukan subjek di dalam sebuah kalimat ketika kita menemukan kata kerja. The subject can be, jadi subjek itu bisa berupa yang pertama namanya noun. Nah, noun atau kata benda ini sudah saya jelaskan di materi video sebelumnya yang judulnya adalah part of speech atau jenis kata. Jadi bisa dilihat di sana untuk penjelasan lengkapnya. Cuman di sini saya jelaskan sekilas saja. Noun atau kata benda itu kalau di dalam kamus ditandai oleh N atau KB. Nah, example contohnya buku. Buku adalah kata benda. Nah, kalau di kamus itu ada N lalu book ya, bahwa buku ini menunjukkan bahwa dia adalah kata kerja. Contoh di kalimat buku kami baru. Buku kami baru. Maka di bahasa Inggrisnya adalah our book is new. Nah, subjeknya itu adalah buku. Subjeknya adalah buku. Kalau di bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Inggris subjeknya adalah book ya, subjeknya adalah book. Kemudian kami kalau di bahasa Indonesia itu diletakkan setelah buku, tapi kalau di bahasa Inggris itu kebalikannya. Jadi kaminya di sini baru buku di sini. Our
book. Nah, oke, ini posisi seperti ini sudah saya jelaskan di materi personal pronoun, ya. Ada di video sebelumnya, judulnya personal pronoun. Dan nanti juga linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya yang bisa menjadi subjek itu adalah pronoun atau kata ganti. Nah, kata ganti ini materinya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Judulnya adalah pronoun atau personal pronoun, kata ganti diri atau kata ganti benda. Nah, nanti videonya, linknya saya sertakan juga di video ini, ya. Nah, example, contohnya dari kata ganti atau pronoun itu ada I, you, we, they, she, he, it. Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya artinya apa dan bagaimana penggunaannya, ya, di video sebelumnya, bisa dicek di sana. Nah, contohnya, kami makan nasi. Kami makan nasi. Maka bahasa Inggrisnya we eat rice. Nah, sebagai subjek itu adalah kami di bahasa Indonesia, dan sebagai subjek di bahasa Inggris adalah we. Nah, ini adalah pelaku, ya, pelaku dari sebuah kalimat. Selanjutnya, yang bisa menjadi subjek yang ketiga adalah demonstrative pronoun. Nah, demonstrative pronoun ini contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah ini dan itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma ada dua, ini, itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada 4. Ini ada 2, itu ada 2. Ini untuk benda yang dekat, satu bendanya pakainya this. Ini untuk benda yang dekat lebih dari satu, ada 2, 3, 4, these, lebih panjang bacanya. Kemudian itu untuk benda yang jauh, cuma satu bendanya, that. Kemudian itu untuk benda yang jauh lebih dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ya. Kita pakainya those, gitu ya. Oke, kita jelaskan satu persatu. This, ini temanku. Ini temanku, temannya cuma satu, maka pakainya ini temanku, pakai bahasa Inggrisnya adalah this is my friend. Jadi ini dalam bahasa Indonesia sebagai subjek dan this sebagai subjek dalam bahasa Inggris. Kemudian these, ini teman-temanku, temannya lebih dari satu, maka kita pakainya these are my friends. Ini sebagai subjek bahasa Indonesia dan these sebagai subjek di bahasa Inggris. Selanjutnya, that, itu temanku, satu temannya, that is my friend. Nah, itu sebagai subjek bahasa Indonesia dan that sebagai subjek di bahasa Inggris. Selanjutnya, those, itu bendanya lebih dari satu. Itu teman-temanku, berarti temannya banyak. Bahasa Inggrisnya those are my friends. Itu sebagai subjek, kemudian those sebagai subjek. Itu subjek di bahasa Indonesia, those subjek di bahasa Inggris. Nah, ini adalah subjek. Selanjutnya kita bahas mengenai predikat. Nah, predikat, the predicate is the part of a sentence that give information about the subject and it can be the verb of a sentence. Jadi predikat merupakan bagian dari sebuah kalimat yang memberikan informasi tentang pelaku atau tentang subjek, ya, dan bisa berupa kata kerja di dalam sebuah kalimat. Jadi predikat itu kata kerja dalam sebuah kalimat. The predicate can be, jadi predikat di bahasa Inggris itu bisa berupa yang pertama namanya verb. Verb, kata kerja. Nah, ini penjelasan verb ini itu juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya di materi yang berjudul Part of Speech. Nah, di sana sudah saya jelaskan, bisa dibuka linknya. Nanti saya sertakan di deskripsi untuk linknya. Nah, verb ini saya jelaskan sekilas di bahasa Indonesia di kamus, ya. Di kamus itu
ada tandanya V, VB, KK, dan to. Ya. Nah, contohnya example, makan, maka bahasa Inggrisnya di kamus itu to eat. To eat. Itu di kamus. Nah, cuman kalau sudah masuk kalimat, to-nya ini tidak dipakai. Ya. To spasi eat. Nah, jadi to-nya itu tidak dipakai. Nah, ada kalanya kita pakai to dalam kondisi tertentu, tapi ketika kata kerja itu berdiri sendiri dalam sebuah kalimat, subjek, kemudian kata kerja, maka to-nya itu tidak diikutkan. Nah, jadi kita hanya ngambil kata kerjanya saja. Contoh, example, kami makan nasi. Kami makan nasi. Maka bahasa Inggrisnya adalah we eat rice. We eat rice. Jadi to-nya itu tidak diikutkan. Nah, kami ini sebagai subjek, kemudian we sebagai subjek. Makan ini sebagai predikat, karena dia adalah kata kerja. Oke, predikat selanjutnya namanya adalah verb to be. Verb to be. Nah, ini verb to be nanti akan saya bahas secara khusus di video selanjutnya untuk penjelasan verb to be. Nah, di sini saya jelaskan secara sekilas saja. Jadi verb to be ini bisa berupa am, is, are, was, were. Nah, verb to be ini dipakai dalam sebuah kalimat kalau di kalimat itu tidak ada kata kerja. Jadi kata kerja ini tidak ada, maka kita menggunakan verb to be. Contoh, buku kami baru. Buku kami baru. Maka bahasa Inggrisnya adalah our book is new. Our book is new. Maka jadi dalam bahasa Indonesia, buku itu adalah subjeknya, book adalah subjeknya dalam bahasa Inggris. Lalu predikatnya adalah is. Nah, predikatnya adalah is. Nah, di bahasa Indonesia itu tidak ada predikat di sini. Predikatnya tidak ada. Ya, jadi P di sini itu tidak ada. Nah, maka di bahasa Inggris itu kita harus menggunakan verb to be. Tapi kalau di bahasa Indonesia misalnya seperti ini kan ada predikatnya. Maka di bahasa Inggrisnya jangan pakai verb to be, ya, jangan pakai verb to be. Jadi verb to be ini dipakai kalau di kalimat itu tidak ada kata kerja, ya, begitu. Materi selanjutnya adalah penjelasan objek, ya, penjelasan objek. An object receive or is affected by the verb in the sentence. Jadi sebuah objek itu menerima atau sebuah objek itu dipengaruhi oleh kata kerja dalam sebuah kalimat. Nah, objek ini bisa berupa yang pertama adalah noun, kata benda. Nah, kata benda ini, jadi kata benda itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Ya, nah di sini posisinya sebagai objek. Kata benda kalau sebagai subjek itu dia berada di awal kalimat. Kalau dia sebagai objek itu berada di akhir kalimat. Oke, noun, kata benda itu ditandai dengan N atau KB. Nah, example contohnya buku. Nah, di kamus itu ditandai N, dia menjadi book. Nah, ini contohnya nih. Dia berada di akhir kalimat. Rian membeli buku. Rian membeli buku. Maka bahasa Inggrisnya Rian buys book. Nah, ini dia berada di akhir. Jadi Rian sebagai subjek, pelaku, membeli predikat karena dia adalah kata kerja, kemudian buku itu adalah objeknya. Kemudian bahasa Inggrisnya adalah Rian buys book. Rian itu adalah pelakunya, buys itu adalah kata kerjanya. Nah, di sini buys itu menggunakan S. Nah, kenapa menggunakan S? Karena subjeknya tunggal. Nah, bagaimana penjelasannya nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan kenapa di sini pakai S, gitu ya. Sedangkan di kamus itu nggak ada S-nya, tapi kalau sudah masuk kalimat ada S-nya. Oke, book ini di akhir kalimat maka dia menjadi objek. Nah, ini adalah objek yang pertama. Objek yang kedua namanya adalah pronoun, kata ganti. Jadi kata ganti atau pronoun itu dia bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Nah, ini penjelasannya di video sebelumnya, ya, bisa dilihat ya. Nanti linknya juga saya sertakan di deskripsi. Nah, jadi kalau pronoun itu di awal kalimat dia sebagai subjek, kalau di akhir kalimat dia sebagai objek. Nah, kalau di awal kalimat itu tulisannya berbeda dengan yang di akhir kalimat. Cuman artinya sama, dalam bahasa Indonesia artinya sama.
Nah, for example, nih, me, you, us, them, her, him, it. Penulisannya beda, kemudian pengucapannya beda, artinya sama. Arti dalam bahasa Indonesianya itu sama dengan subjek. Ya, dengan subjek. Misalnya, mereka mencintai saya. Nah, mereka mencintai saya. Mereka subjeknya, ya, di awal kalimat. Kemudian mencintai itu predikat karena kata kerja. Saya sebagai objek ini. Ya, kemudian di bahasa Inggrisnya adalah they love me. They love me. Maka they, mereka sebagai subjek. Ya. Jadi mereka sebagai subjek itu pakainya they. Kalau objek ya them. Nah, ini kenapa dia jadi they? Karena dia sebagai subjek di awal kalimat. Love itu kata kerja, predikat dia. Kemudian me artinya saya. Nah, ini kalau di subjek itu pakainya I, kalau di objek dia pakainya me. Tuh, artinya saya. Objek selanjutnya yaitu namanya adjektif, kata sifat. Nah, kata sifat ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Judulnya adalah part of speech. Adjektif atau kata sifat, adjektif atau kata sifat, jika di kamus itu ada tandanya a, adj, ks. Itu di kamus. Contoh, example, pintar. Ini kata sifat, maka pakainya a. Clever. Ya, misalnya kami pintar, kami pintar, maka kami ini dia sebagai subjek kami. Nah, kemudian di sini dia sebagai objek, ya, pintarnya itu sebagai objek karena dia kata sifat. Kemudian bahasa Inggrisnya adalah we are clever, we are clever. Nah, we ini adalah kami, dia sebagai subjek. Kemudian di sini pakai are, pakai predikat verb to be, ya, pakai verb to be. Nah, kalau di bahasa Indonesia ini kan tidak ada predikatnya, ini predikatnya nggak ada ini, tapi di bahasa Inggris harus ada predikatnya. Ya, oke. Kemudian clever sebagai objek, ini karena di akhir kalimat. Nah, ini clevernya di akhir kalimat. Oke. Nah, ini keterangan objek. Oke. Materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang adverb atau kata keterangan. Adverbs are traditionally defined as words that describe verb, adjective, or adverb itself. Jadi adverb itu adalah menjelaskan kata yang mendeskripsikan tentang kata kerja, tentang adjektif, atau tentang kata keterangan itu sendiri. Nah, adverb can be, jadi adverbnya atau kata keterangan ini bisa berupa, nah ini contohnya, yesterday, jadi ini keterangan waktunya, ini kemarin. Bisa today, hari ini. Bisa now, sekarang. Bisa place, bisa tempat, ini berarti keterangan tempat. Jadi ini adalah keterangan waktu nih. Ini keterangan tempat, seperti itu. Example, contohnya, ini contohnya. Mereka bertemu saya kemarin, berarti ini keterangan waktunya. Mereka bertemu saya kemarin. Maka mereka ini sebagai subjek, bertemu, karena bertemu itu kata kerja, predikat, saya sebagai objek, kemarin keterangan, jadi SPOK. Bahasa Inggrisnya, they met me yesterday. Jadi mereka bertemu saya kemarin, ini dia sebagai subjeknya. Kemudian bertemu ini predikatnya karena dia kata kerja, saya objek pakainya me karena dia objek di akhir kalimat. Kemudian yesterday ini adverbnya, kata keterangannya. Oke. Nah, ini kata keterangannya kemarin, jadi yesterday. Ini keterangan waktu namanya. Oke. Nah, kesimpulannya, conclusion. Nah, conclusionnya, kesimpulannya, jadi subjek ini itu ada 3. Yang pertama noun, pronoun, demonstrative pronoun. Ya, itu yang menjadi subjek, ada 3. Yang menjadi predikat itu ada 2. Ada verb to be, ada verb. Jadi ada verb, ada verb to be. Kalau di dalam kalimat itu ada verb, maka jangan pakai verb to be. Gitu ya, untuk kalimat
present tense. Untuk kalimat past tense. Nah, verb to be itu dipakai di kata kerja itu nanti ada di kalimat continuous tense misalnya. Ya. Oke, nah nanti keterangan selanjutnya lah itu ya, keterangan selanjutnya. Tapi pada intinya ketika ada kata kerja di sebuah kalimat, maka verb to be jangan dipakai. Selanjutnya objek. Objek yang bisa menjadi objek itu ada noun, kata benda, pronoun, kata ganti, dan ada adjective, ya, kata sifat. Ya, jadi noun ini bisa jadi objek, bisa menjadi subjek. Kemudian pronoun bisa objek, bisa subjek. Cuman beda di penulisan, beda di pengucapan. Kemudian ada adjective. Kemudian keterangan. Keterangan itu ada dua, ada place, ada time. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Oke, jadi ini saja penjelasan tentang jabatan kalimat. Nanti video selanjutnya kita bahas mengenai verb to be. Mudah-mudahan bermanfaat, and I hope you learn something from this video. Bye. Thank you.